jadi skala psikologi ya. Welcome. Kemarin juga Bapak Ibu sudah belajar tentang skala Likert ya, jumlah 1, 2, 3, 4, 5 ya, untuk skor. Tahu definisi teoritis atribut psikologis, ya yang kita belajar kan tadi kemarin ada yang burnout, ada empati, ada kecemasan, ada kecerdasan, itu kan untuk konstruk ya, itu konstruk eee, sesuatu yang ingin diangkat ya menjadi satu penelitian. Ya, itu konstruknya. Lalu dilanjutkan pada aspek-aspek pembentuk konstruk. Apa sih yang membentuk itu gitu. Eee, Lanjut ke indikator perilaku yang dapat diamati dan setiap dimensi. Lalu blueprint ya, tabel spesifikasi, tabel kisi-kisi untuk penyebaran items. Selanjutnya adalah penulisan pernyataan. Pernyataan ya, jadi favorable or unfavorable. Jadi, kemarin kita sudah sempat ya mengerjakan tugas kelompok kemarin ya, dan saya pikir cukup ya, tapi tetap harus latihan terus-menerus supaya tidak terbalik ya, nanti dimensi dulu baru konstruk, atau sudah setelah konstruk langsung ke indikator, tidak ada dimensinya, tidak ada teorinya. Itu tidak bisa seperti itu, karena sepertinya kita kayak, burn out, langsung kita tidak ada dimensinya, langsung pertanyaan, ya. Nah Nah, ini sudah ya tadi, jadi rekapitulasi hari 1, 2, konstruk psikologis merupakan entitas yang tidak terlihat secara langsung, laten. Lalu peran indikator, kita memerlukan indikator yang dapat diamati sebagai representasi konstruk tersebut. Lalu proses pengukuran mengubah observasi menjadi data kuantitatif. Jadi awalnya mendengarkan observasi. Observasi itu bukan hanya interview wawancara ya, tapi observasi itu kita melihat sekeliling kita. Melihat sekeliling kita, melihat permasalahan sekitar kita, fenomena yang muncul atau perilaku yang muncul. Nah, itu akhirnya menjadi suatu konstruk, lalu ya menjadi angka kuantitatif. Nah, selanjutnya peta besar konstruksi skala tahap pengembangan, yaitu menentukan variabel dan target subjek ya. Yang pertama ini yang dilakukan. Lalu mendefinisikan cakupan teoritis konstruk. Menetapkan domain, lalu memecah konstruk menjadi komponen. Ini Welcome. adalah menentukan dimensi atau aspek. Lalu selanjutnya nomor 4 menjabarkan dimensi ke dalam perilaku teramati. You ask Perhatikan baik-baik you ini ask ya the di what? di pertemuan ketiga. Lalu Oh, membuat rancangan, nanti ada tugas nice. ya sesuaikan dengan ini. Happy cooking. Lalu menentukan format, lalu Pardon? menulis item, Oh, but self review, if evaluasi mandiri you what? terhadap kualitas If item. you Jadi kita okay, juga okay, it's okay. tanya sendiri ya, pernyataan kita jawab sendiri. Nah, pasti kita akan merasa kok kayaknya ada sesuatu yang kayaknya ini kurang nih, ini kurang kurang dipahami. Itemnya kayaknya nggak pas gitu ya. Jadi kita self review, baru pakai panel ahli. Jadi validitas isi oleh pakar. Ya, dicek oleh contohnya kalau seseorang itu ahli dalam psikologi pendidikan, ya psikologi pendidikan atau klinis. Berarti kalau burnout itu termasuk psikologi apa ya? Oh, klinis. Baiknya kita mencari benar-benar pakar di psikologi klinis tentang kecemasan. Nanti dia bantu baca. Oh, ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan ini, item ini tidak sesuai dengan konstruk. Lalu juga dia akan mengecek, loh kenapa teorinya berbeda dengan konstruk yang diangkat. Lalu ini adalah identifikasi tujuan ukur. Sebelum mulai proses pengukuran, pastikan untuk menjawab 3 pertanyaan fundamental ini, yaitu apakah yang ingin diukur, definisi variabel dan konstruksinya harus jelas. Jadi tentang contoh variabel burnout, baru didefinisikan. Definisi variabel burnout pengertiannya adalah bla 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 bla, dan terus dijelaskan definisinya tentang burnout. Lalu siapa teorinya, semuanya itu dijelaskan, jelas sejelasnya. Ya. Jadi untuk siapa? Kira-kira penelitian ini, alat ukur ini
Untuk siapa? Siapa? Di perusahaan kah? Atau di sekolah kah? Atau di mana? Lalu dalam konteks apa? Situasi atau lingkungan pengukuran? Contoh mengukur motivasi belajar masih di lingkungan perkuliahan daring. Ya, jadi jelaskan definisi motivasi seperti apa, dimensinya apa, ya, teorinya siapa, gitu. Itu harus jelas semuanya, baru dibuat, baru dipilih teorinya pas, nanti di situ baru bisa membuat pernyataan. Item. Tujuan ukur adalah fondasi dari seluruh proses pengembangan instrumen yang valid dan reliable. Tujuannya ya pasti untuk valid dan reliable untuk hasilnya gitu. Jadi bahwa benar ternyata motivasi belajar itu mempengaruhi mahasiswa untuk bisa bisa untuk lebih dapat selesai dalam perkuliahan. Motivasi belajar ini ketika apa tidak tidak ada hal-hal ya dimensi apa yang tidak ada ya ini mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Kayak gitu, seperti itu ya benar-benar diteliti gitu, apa sih yang menyebabkan dia termotivasi, kenapa lingkungan ini perkuliahan daring membuat apakah ada jurnalnya, perkuliahan daring itu membuat orang tidak termotivasi atau dicari terus semua diteliti baru kita bisa mendapatkan benar-benar hasil dari yang dahulu teori kita, baru pernyataan kita, baru kita akan dapat hasil setelah kita menyebar kuesioner itu. Tapi pernyataan-pernyataannya itu perlu dites juga. Bahasanya, tes bahasanya, ya, seperti itu. Jadi jangan mulai dari item, proses pengembangan instrumen yang sistematis, konstruk, identifikasi konsep teoritis yang akan diukur, definisi teoris, domain, dimensi, indikator, item. Jadi bukan langsung item ya, lagi-lagi diulang lagi ini susunannya seperti apa. Konstruk, konstruknya apa, ya, teoritis definisinya pengertiannya apa, domain itu ruang lingkup cakupan dari konstruk tersebut apa, dimensi aspek-aspek spesifik yang membentuk konstruk itu apa, indikator perilaku tanda-tanda yang dapat diamati dari setiap dimensi, pernyataan akhir, gitu.